Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fariha. Saya dari kelas Manajemen SDM Reguler semester 5. Di sini saya akan mereview jurnal tentang pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Pak Dadang Priyono. Baik, yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya itu usaha mikro kecil menengah atau UMKM memegang peranan yang sangat dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Berdasarkan survei BI per Januari 2015, diketahui bahwa modal sendiri sebanyak 82,7%, sedangkan dari sumber lain hanya 17,3%, antara lain dari perbankan 13%. Dukungan pinjaman perbankan kepada UMKM 2015 adalah 19,8% dan pinjaman diikuti oleh usaha kecil diterima oleh usaha mikro. Padahal usaha ini dihuni oleh 84,5% UMKM. Tantangan peluang industri 4.0 mendorong inovasi dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat bertahan dalam era globalisasi. UMKM sebagai leading sektor usaha di Indonesia harus dapat menyesuaikan kegiatan produksi dan pemasarannya sesuai dengan perkembangan zaman yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 sebanyak 31.034 unit. Berdasarkan jenis industrinya, terlihat bahwa sebagian besar merupakan industri makanan, yaitu sebanyak 18.161 unit. Kemudian perdagangan sebanyak 10.401 unit. Yang ketiga adalah industri jasa sebanyak 1.378 unit dan industri konveksi sebanyak 856 unit. Sementara industri lainnya berada di bawah 100 unit atau Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon tahun 2018. Era digitalisasi saat ini, UMKM harus dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan program pendampingan pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Melalui pendampingan ini dapat meningkatkan pemasaran produk dan akses permodalan bagi pelaku usaha Kabupaten Cirebon. Tujuan program kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran teknik pemasaran produk, distribusi barang, hasil produksi pelaku, serta pengetahuan akses permodalan UMKM dalam perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Yang kedua ada metode penelitian. Metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahkan permasalahan ini adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal sebagai metode PLA atau Participatory Learning and Action. Dengan metode PLA, proses evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Program kegiatan pengembangan yang dilakukan di Desa Sindangkasih Beber secara berikut. Tahap awal
ada sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Selain itu, diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang digemari masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi saat ini memudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya lebih efektif dan efisien serta ramah lingkungan. Tahap kedua ada pelatihan modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Dalam tahap ini, pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk mendesain kemasan, merek dagang, dan tepat dalam pengemasan produknya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk secara online melalui simulasi kasus. Yang tahap ketiga, dalam tahap terakhir ini, pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi hingga laba yang diinginkan. Implikasi dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM dapat membuat laporan keuangan sederhana bagi usahanya, sehingga dapat menarik investor atau debitur untuk memberikan modal kepada pengembangan usaha yang mereka jalanin saat ini. Yang keempat ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan peningkatan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindang Kasih, peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindang Kasih. Dulu produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil dengan kemudahan akses permodalan saat ini, usaha yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dengan peningkatan skala produksi. Saran, yang pertama diperlukan dari semua stakeholder atau dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait, sehingga UMKM tenan dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, dibutuhkan program lanjutan secara kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM tenan baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan serta fasilitasi promosi melalui pemeran tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Yang ketiga, perlu dihasilkan program pengembangan UMKM tenan melalui teknologi informasi dengan didukung oleh e-marketing berbasis web. Baik, mungkin sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.